Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Nuraskia dari kelas TBIB 21. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang jenis-jenis talak. Menikah merupakan anjuran syariat Islam kepada umatnya dengan tujuan untuk menjaga pandangan dan mendapatkan keturunan. Pernikahan merupakan ikatan suci yang menjadi sebuah jalan untuk menjaga kesucian diri dan keturunan. Membina hubungan rumah tangga sampai akhir hayat merupakan impian bagi pasangan suami istri. Namun, banyak pasangan suami istri tidak mampu mencari solusi dan menyikapi dengan bijak, dan tentunya akan mengakibatkan ketidakharmonisan dalam membina rumah tangga, sehingga akan berujung pada perceraian atau yang bisa disebut talak. Oleh karena itu, di makalah ini saya akan menyampaikan apa aja sih jenis-jenis talak itu. Next. Kita masuk ke pembahasan. Pertama, pengertian talak. Talak berasal dari bahasa Arab yang diambil dari kata talaqayat liku, talqan, yang berarti melepaskan dan meninggalkan. Talak adalah melepaskan atau mengurai tali pengikat. Talak juga berarti memutuskan atau melepaskan ikatan pernikahan atas kehendak suami. Selanjutnya, talak itu tertera di dalam surah At-Talaq ayat 1 yang berbunyi, Auzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsahul iddah wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa ayyatiyana bifahishatin mubayyinah wa tilka hududullah wa may yata'adda hududallah faqad zalama nafsah la tadri la'allallahu yuhditsa ba'da dzalika amra, yang artinya, wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya atau yang wajar. Dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya, dan janganlah diizinkan keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Dan barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru. Selanjutnya, jenis-jenis talak. Yang pertama, soreh dan kinayah. Soreh dan kinayah ini adalah talak yang pembagian talak yang bisa kita lihat dari segi sudut pandang lafaznya. Dari lafaznya. Kemudian talak bid'i dan sunni ini adalah talak yang dilihat dari sudut pandang waktu menceraikannya. Misalkan dalam keadaan istri haid atau tidak haid. Yang ketiga, talak fasakh dan khulu. Ini adalah talak yang jika dilihat dari sudut pandang talak menurut pelaku perceraiannya. Selanjutnya, ada dua jenis jika dilihat dari boleh atau tidaknya rujuk. Pertama, talak raj'i, yaitu talak yang dijatuhkan suami terhadap istrinya yang sudah digaulinya, dan suami masih mempunyai hak untuk merujuk kembali istrinya. Dan talak ini hanya terjadi pada talak pertama dan kedua saja. Yang kedua, talak bain. Talak bain adalah talak yang tidak memberi hak untuk rujuk kepada mantan istri, dan talak ini terbagi menjadi dua, yaitu sugro dan kubro. Selanjutnya, talak bain terbagi menjadi dua, yaitu sugro dan kubro tadi. Talak bain sugro adalah
talak yang dijatuhkan suami pada istrinya pada talak 1 dan 2 yang telah habis masa iddahnya. Suami boleh rujuk lagi dengan istrinya tetapi dengan akad dan mahar yang baru. Yang kedua, talak bain kubro itu adalah talak yang dijatuhkan suami pada istrinya, bukan lagi talak 1 dan 2 tetapi sudah talak 3. Dalam hal ini suami juga masih boleh kembali dengan istrinya tetapi dengan catatan setelah istrinya menikah dengan orang lain dan bercerai secara wajar. Selanjutnya, perbandingan mazhab tentang talak. Menurut ulama mazhab Hanafi dan Hambali mengatakan talak adalah pelepasan ikatan perkawinan secara langsung untuk masa yang akan datang dengan lafal yang khusus. Kemudian menurut mazhab Syafi'i, talak adalah pelepasan akad nikah dengan lafal talak atau semakna dengan itu. Yang terakhir menurut Imam Maliki, talak adalah suatu sifat hukum yang menyebabkan gugurnya kehalalan hubungan suami istri. Selanjutnya, bagaimana jika suami ingin kembali rujuk dengan istrinya? Pertama, menurut Imam Hanafi dan Imam Hambali, perceraian ini belum menghapuskan seluruh akibat talak kecuali iddah istrinya telah habis. Mereka berpendapat bahwa bila suami jimak dengan istrinya dalam masa iddah, maka perbuatan itu dapat dikatakan sebagai pertanda rujuknya suami. Kemudian, pendapat dari ulama Maliki mengatakan bila perbuatan itu diawali dengan niat, maka berarti mereka itu rujuk. Yang ketiga, pendapat dari ulama Syafi'i mengatakan bahwa suami tidak boleh jimak dengan istrinya yang sedang menjalani masa iddah, dan perbuatan itu bukanlah pertanda rujuk karena menurut mereka rujuk harus dilakukan dengan perkataan atau pernyataan dari suami secara jelas, bukan dengan perbuatan. Selanjutnya, apakah boleh jika suami menjatuhkan talak melalui pesan elektronik? Para ulama menjawab, dalam hukum Islam, talak bisa terjadi dan sah jika dijatuhkan dengan segala sarana dengan maksud untuk menghentikan hubungan suami istri, baik dilakukan melalui ucapan, tulisan, dalam kurung ditujukan kepada istri, isyarat, dalam kurung ditujukan kepada istri yang bisu, maupun dan mengutus orang. Melafazkan talak melalui pesan elektronik tentunya tidak pernah ada di zaman Rasulullah, sahabat dan tabi'in. Maka dari itu, untuk menetapkan suatu hukum yang belum pernah terjadi di masa dahulu, harus menggunakan konsep kias. Untuk melakukan kias dibutuhkan 4 unsur yang harus dipenuhi untuk mengkiaskan suatu perkara yang belum ditemukan hukumnya. Selanjutnya, dalil yang menjadi rujukan para ulama tentang permasalahan ini. Kata-kata baku yang berbunyi Al-kitabah tanzilu manzilatal qaul, yang artinya tulisan statusnya sama dengan ucapan. Dan juga dengan dalil bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk menyebarkan risalah, dan itu terkadang beliau sampaikan dengan ucapan dan terkadang dengan tulisan surat. Selanjutnya, untuk melakukan kias kita membutuhkan 4 unsur. Pertama, asal, kedua far'u, ketiga hukum asal, dan keempat ilatnya. Asal yang berarti pokok yang sudah ditetapkan hukumnya berdasarkan nas. Kalau far'u berarti cabang yang yaitu sesuatu yang belum ditetapkan hukumnya karena tidak ada nas yang dijadikan dasar. Ketiga, hukum asal, yaitu hukum dari asal yang sudah ditetapkan dan hukum ini juga yang akan mendasari far'unya. Keempat, ilat, yaitu sifat yang ada pada asal dan kemudian dicari pada far'unya. Selanjutnya, jadi melafazkan talak melalui pesan elektronik berdasarkan metode kias, maka hukumnya sama dengan talak menggunakan tulisan di atas kertas dan juga dapat dibuktikan keasliannya. Maka dari itu, talak menggunakan media pesan elektronik masuk kategori talak bi al-kitabah karena ada kesamaan
Dan menurut ulama fikih, talak dengan tulisan bisa sah apabila memenuhi persyaratan yang ada, yaitu hendaklah tulisan tersebut jelas dan bisa dibaca, serta tertuju dan dialamatkan langsung kepada istrinya. Namun jika tulisan tersebut tidak ditujukan langsung kepada istrinya, maka talaknya tidak sah. Dan ulama juga sepakat talak dengan tulisan hukumnya sah karena tulisan terdiri dari banyak huruf yang bisa difahami maknanya sebagai talak, sehingga nilainya sama dengan ucapan. Selanjutnya, kesimpulannya, talak merupakan asal kata dari kata talaqo yatliqu yang berarti melepaskan atau menguraikan hubungan suami istri. Talak memiliki 6 macam pembagian tergantung pada keadaan. Talak sharih dan kinayah, sunni dan bid'i, fasakh dan khulu. Adapun talak yang dilihat dari boleh atau tidaknya rujuk ada 2 talak, yaitu raj'i, talak raj'i, dan talak bain. Dan terkait permasalahan kekinian tentang pengucapan talak melalui pesan elektronik, dikiaskan para ulama dengan menulis surat pada zaman dahulu, yang mana jika surat itu berisi tujuan yang jelas, maka dinyatakan asli dan jelas tujuannya diarahkan kepada siapa, dan syarat sah talak itu harus diucapkan dengan jelas, dan tujuannya juga harus jelas kepada siapa. Sekian penjelasan dari saya tentang jenis-jenis talak. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.